rumah mungkin sudah lihat video viral ini. Peristiwa ini terjadi hari Rabu minggu lalu di Cianjur, Jawa Barat. Sobat Totan ini tiba-tiba ambruk di tengah jalan saat menarik delman. Kasihan sekali kamu, Sob. Pegang gitu udah nangis. Perlakuan Paman Kusir kepada kudanya pun menuai protes dari para netizen. Tuh, Paman, tolong bersikap baik ya sama Sobat Totan ini. Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi, teman. Tahun 2017 lalu, kuda lain yang kelelahan juga ambruk di jalanan kota Depok, Jawa Barat. Kenapa sih peristiwa semacam ini berulang kali terjadi? Kenapa? Beruntungnya, kuda malang ini berhasil diselamatkan, teman. Kakak-kakak dari Jakarta Animal Aid Network atau JAN, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli sekali pada satwa yang berjasa menyelamatkan kudanya. Bahkan, kudanya dikasih nama loh, yaitu Chester. Keren kan namanya? Chester lalu dititipkan di Arta Yasa Stable di Cinere, Depok, Jawa Barat. Di sini, ia mendapat perawatan sampai kondisinya benar-benar pulih. Oh iya, Chester pernah bikin jantung Otan hampir copot loh. Otan kira Chester udah mati karena ditemukan tergeletak di rumput begini. Tapi selang beberapa lama, Chester malah jungkir balik. Ternyata perilaku tiduran sambil jingkrak-jingkrak seperti ini adalah ekspresi kuda yang tengah kegirangan, teman. Chester bahagia karena bisa menginjakan kakinya lagi di atas lapangan rumput begini. Maklum, teman, Chester kan tiap hari harus bekerja menarik delman, jadi ketemunya sama aspal dan polusi kendaraan terus. Sudah lama digunakan sebagai alat transportasi, jauh sebelum alat transportasi modern muncul. Para ahli percaya, alat transportasi memanfaatkan tenaga kuda sudah berlangsung dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan sudah tahun 2021, alat transportasi seperti delman masih banyak dijumpai. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada loh, seperti di negara Spanyol. Para turis menyusuri kota Sheffield dengan naik delman. Bukan. Masa namanya delman sih? Ntar Otan cari tahu dulu namanya ya. Kuda ini asli keturunan Andalusia atau Spanyol, teman. Lihat deh, badannya yang gempal cocok banget untuk menarik beban. Beban bobot penumpang ya, bukan beban hidup. Dari 200.000 kuda Andalusia yang ada saat ini, hampir semuanya berwarna putih. Makanya, kuda Andalusia kerap juga disebut si putih dari semenanjung Iberia. Cakep! Kuda Andalusia ternyata juga terampil melakukan berbagai gerakan ekstrim. Seperti ini nih. Wih! Gerakan mengangkat kaki depan tinggi-tinggi, lalu diikuti kaki belakang seperti ini, disebut capriole, teman. Ada juga gerakan lain, kayak begini. Tinggi banget ya. Kalau mengangkat kaki depan seperti ini disebut lavade, teman. Kok ini jalannya lucu? Ini lagi joget apa gimana? Perasaan Otan pernah lihat deh yang kayak gini juga, tapi di mana ya? Sebentar Otan ingat-ingat. Oh iya, ini kan mirip sama kuda tanah Pasundan. Kuda renggong.
Asik. Tarik, Mang. Oh iya, perhatikan kakinya, teman. Mirip kan sama kuda Andalusia tadi? Bahkan gerakan tari si kuda renggong ini lebih hebat karena diiringi pula dengan gerakan kepala. Nah, gerakan kaki yang seirama inilah yang disebut renggong. Ini kenapa pamannya diinjak? Aduh, tolong! Kuda renggongnya ngamuk. Jangan panik dulu. Ini kudanya bukan ngamuk, tapi masih bagian dari latihan, teman. Yap, selain menari, dalam kesenian kuda renggong, ada juga atraksi lain yang disebut kuda silat. Kuda ini memang dilatih melakukan gerakan-gerakan bajurus silat, teman. Seperti berkelahi, terus berdiri, menyerang dengan kaki depan, hingga mengunci, bahkan sampai mencekik lawan tandingnya. Wah. Nah, lawan tanding si kuda silat mutlak mesti pawangnya sendiri. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Hebatnya, kuda ini seolah mengerti bahwa jurus silat dan adegan perkelahian dalam atraksi tersebut bukan untuk melukai, melainkan hanya bagian dari pertunjukan seni. Buktinya, si pawang gak terluka sedikit pun. Cakep! Teman di rumah, dari Sumedang kita geser sedikit yuk ke Kota Kembang, Bandung. Ini sepatu bukan sembarang sepatu, teman. Sepatu kerenan kece ini terbuat dari kulit kuda. Iya, kalian gak salah dengar. Otan juga seumur-umur baru dengar ada sepatu dari kulit kuda. Penasaran berapa harganya dan gimana bikinnya? Kita langsung tengok aja yuk ke tempat pembuatannya, daerah Kopo, Bandung. Jika seluruh pola sudah dibuat, selanjutnya proses cutting atau pemotongan. Kulit kuda ini kita gunting. Kulit kuda yang telah dipotong tadi kita jahit satu persatu untuk membentuk upper atau bagian atas sepatu. Setelah proses jahit selesai, berikutnya adalah lasting. Proses lasting ini memakan waktu paling lama, teman. Bisa sampai 2 hari. Yang dimaksud proses lasting sendiri adalah menempelkan bagian upper ke dalam sulas atau potongan kayu yang menyerupai bentuk kaki seperti ini. Uniknya nih, sebelum ditempel ke sulas, upper tersebut dilapisi terlebih dahulu dengan kulit sapi ini, teman. Tujuannya biar lebih awet. Wah. Lasting memakan waktu lama karena proses penempelannya dilakukan berulang-ulang. Proses pemasangan paku pada alas atau bagian bawah ini nggak cukup hanya sekali, bisa berkali-kali. Padahal setiap sehabis dipaku seperti ini, sepatu harus didiamkan seharian. Setelah itu, paku dicabut kembali. Lalu kemudian dipasang lagi. Rumit juga ya ternyata prosesnya. Otan kira nggak serumit ini. Tujuan pemakuan berulang kali ini tak lain tak bukan supaya kulit kuda ini lebih lentur sekaligus kokoh, teman. Proses terakhir adalah pemasangan outsole atau sole bagian luar. Istimewanya nih, sole luarnya ini berlapis-lapis, teman. Lapisan pertama, kayu dan vibram dijahit seperti ini. Lalu lapisan kedua ditempel lagi dengan kayu. Dan terakhir, barulah dipasang sole kembali. Dijamin awet ini mah. Oh iya, Otan lupa, masih ada satu proses lagi. Proses ini nggak kalah penting, yakni membersihkan dan memoles sepatu. Inilah proses terakhir sebelum sepatu kerenan Ciampik ini dikirim ke pembeli. Dan harus diingat, kulit kuda bukanlah bahan yang umum untuk pembuatan sepatu.
sehingga gel untuk semirnya pun nggak bisa sembarangan. Setelah proses yang panjang dan rumit, akhirnya jadilah sepatu kulit kuda. Tara! Benar-benar luar biasa keren ya. Cakep. Untuk membawa pulang sepatu premium ini, kalian harus merogoh kocek 7,5 juta rupiah, teman. Harga yang terbilang mahal untuk sebuah sepatu. Tetapi sebanding dengan kualitas yang didapat. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada juga sepatu dari kulit sapi seharga 2,5 juta rupiah, teman. Oh iya, mumpung lagi ada di tempat pembuatannya nih, Otan mau tanya ke pemilik sepatu tekstur ini. Kak Anissa, kenapa sih memilih kulit kuda sebagai bahan pembuatan sepatunya? Jadi gini Otan, untuk kulit kuda sendiri istilah lainnya adalah Cordovan leather. Kenapa kita memilih Cordovan leather sebagai material penggunaan sepatu kita? Yaitu Cordovan itu memiliki yang pertama karakteristik yang anti creasing. Jadi perbedaan dengan kulit pada umumnya, kayak kan kita pada umumnya itu menggunakan sapi gitu atau menggunakan domba, itu kalau Cordovan itu jadi dia anti kerut gitu. Secara simpelnya seperti itu. Otan mau pantun dulu yang di Kupang maupun yang di Bekasi. Ini ikan cupang bisa atraksi. Kita lihat seberapa tinggi sobat Otan ini bisa melompat. Siap, 3, 2, 1, mulai. Cakep sob. Loncatan pertama kamu bisa mencapai 1,5 cm. Om editor, Otan mau lihat tayangan dalam gerakan lambatnya dong. Wih, kamu buat Otan terpana sob. Kesempatan selanjutnya, kita lihat berapa loncatan terbaik yang bisa kamu capai sob. Siap, 3, 2, 1, mulai. Cakep sob, luar biasa kamu sob. Loncatan kamu bisa mencapai 2 cm. Juara kamu sob, Otan bangga sama kamu. Nggak cuma sebagai ikan cupang hias terbaik, Otan nobatkan kamu juga sebagai atlet terbaik versi si Otan di tahun ini sob. Ada kami. Kami lagi ngapain sih? Kok kayaknya sibuk bener? Wah, ada flash deal nih. Ya ampun, ternyata flash deal ikan cupang tuh. Keren juga sobat Otan ini. Kermaks. Bagus banget. Harus dapat, pokoknya harus dapat. Flash deal ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pembeli cupang. Caranya gampang. Penjual tinggal mengunggah foto cupangnya dan pembeli akan menawar harga cupang tersebut. Tinggal tulis kode ikan dan harganya deh. Penawaran tertinggi akan mendapatkan cupangnya. Ngomong-ngomong, Otan baru tahu kalau ada harga cupang yang semahal itu. Ikan cupang yang dibeli kami ini adalah jenis double tail plakat multicolor atau ikan plakat berekor ganda dengan banyak warna. Ikan ini adalah ikan jenis baru dan hanya ada di peternakan cupang milik Paman Tian. Pantesan harganya mahal banget. Ternyata memang jenis yang langka tuh. Ini dia peternakan cupang milik Paman Tian. Weleh, banyak banget ya ikan cupangnya. Ada berbagai jenis dan warna. Ikan-ikan di sini adalah ikan khusus untuk perlombaan cupang. Bukan perlombaan untuk diadu kekuatannya ya, tapi diadu kecantikan atau kegantengannya. Ganteng kayak Otan gitu deh. Teman, toples yang warnanya kuning itu bukan karena kotor ya, tapi warna itu berasal dari daun ketapang. Daun ketapang bisa digunakan untuk menaruh telur ikan cupang. Daun ketapang juga bisa menyeimbangkan pH air sehingga cupang jadi lebih tenang.
Selain itu, daun ketapang juga mengandung zat asam yang bisa mampu membunuh bakteri dan parasit loh. Cupang jadi lebih sehat, bebas dari jamur, sekaligus warnanya jadi lebih keluar deh. Kelihatannya memang sepele ya teman, tapi ternyata fungsi daun ketapang sangat banyak untuk si kecil yang cantik ini. Harga ikan di sini memang fantastis teman, paling murah 100.000 per ekor. Dan harga termahalnya mencapai puluhan juta rupiah loh. Biar kalian percaya, Otan tanya langsung ke Paman Tian. Untuk ikan yang kami jual Otan, paling mahal itu di 30 juta. Jadi ikan itu 2 kali berkompetisi menjadi ikan terbaik di pergelaran internasional yang diadakan di Jogja dan Surabaya. 30 juta. Wow. Pantesan harga cupang di sini mahal-mahal. Ternyata sering menang lomba internasional tuh. Otan mau absen satu-satu ikan yang pernah jadi pemenang. Ada cupang jenis plakat Super Black yang pernah meraih nomor 1 di kejuaraan internasional. Kalau yang ini adalah plakat Bicolor Red Dragon. Nggak main-main, sudah memenangkan 3 kali kontes loh. Nah, ada lagi nih, plakat Marble yang sudah 3 kali juara 1. Wah, sungkem deh Otan sama jagoan cupang-cupang ini. Ampun Bang Jago. Ada 3 kriteria untuk menentukan pemenang kontes ikan cupang. Pertama, dari bentuk sirip dan juga ekor cupang. Harus sempurna ya, tidak boleh ada yang robek. Kedua, dari warna dan corak ikannya. Contohnya saja ikan plakat Bicolor Red Dragon. Tuh lihat, warna merah hanya ada di sirip dan ekornya saja. Warna di badannya putih bersih. Nah, yang cantiknya seperti ini nih yang berpotensi jadi pemenang. Selanjutnya dari mental ikannya. Ikan yang berenang dengan tenang akan mendapatkan nilai lebih tinggi daripada ikan yang berenang cepat kesana kemari. Benar-benar cantik banget kalian sob. Otan sampai takjub. Oh iya Paman, kalau boleh tahu dari budidaya ikan cupang ini keuntungan per bulannya berapa sih Paman? Untuk omset kira-kira dari sekitar 200 sampai 500 jutaan per bulan. Banyak banget dong. Pantesan aja bisnis cupang gak ada matinya. Kalau Otan lihat, akuarium ini beda dengan akuarium lainnya ya. Apa ya namanya? Aha, ini adalah Smart Tank System. Akuarium ini memudahkan penghobi cupang untuk membersihkan akuarium. Jadi nggak perlu repot pindahin cupang lagi. Cukup nyalakan air dan voila! Dalam 5 detik saja, kotorannya langsung terangkat keluar dan hilang deh. Air yang bersih bikin ikan sehat dan juga nyaman. Cakep! Gimana nih teman-teman di rumah? Tertarik nggak untuk pelihara ikan cupang di rumah? Otan kasih deh buat yang mau pelihara sobat Otan ini. Yakni, pilih ikan yang kamu sukai. Lalu cek sirip dan juga ekornya. Sirip dan ekor ikan harus utuh dan juga bentuknya sempurna. Selain itu, pilih juga ikan yang agresif. Ikan yang agresif tandanya ikan itu sehat teman. Buat teman-teman di rumah yang sudah berjualan ikan cupang, jangan bingung ketika mau mengemas dan mengirimkan cupang. Cupang tinggal ditaruh di dalam plastik dan diamankan di styrofoam. Sebelum dikirim, cupang harus dalam kondisi puasa dulu ya, supaya tidak pusing saat di perjalanan. Cupang yang sudah dalam plastik aman dikirim hingga 1 minggu. Jadi jangan takut mati di jalan ya.